Kita awali kabar Merah Putih sore hari ini pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa malam pukul 19 waktu setempat. Kedatangan Prabowo di Kupang disambut antusias warga yang menunggu di hotel tempat kepala negara menginap. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur pada pukul 19.04 waktu Indonesia bagian tengah, Selasa malam waktu setempat. Kedatangan Presiden telah dinantikan oleh warga setempat yang berkumpul menyambutnya. Setibanya Prabowo di Bandara El Tari, ia disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Panglima TNI Agus Subianto, PJ Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Muhammad Zamroni, kemudian Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahimunang dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Azhar Simanjuntak. Prabowo kemudian bergegas menaiki mobil kendaraan dinasnya untuk menuju hotel tempatnya menginap. Setibanya di lobi hotel, Prabowo disambut oleh puluhan warga Kupang. Salah satu dari mereka adalah ibu-ibu yang menggendong bayi berusia 3 bulan yang sempat berinteraksi dengan Prabowo. Ketika melihat sosok ibu menggendong bayi dan membawa 2 anak lainnya itu, Prabowo menghampiri mereka dan bertegur sapa dengan hangat. Persiapan dihitung Bapak, 1, 2, 3, sekali lagi. Prabowo kemudian mengabadikan momen bersama warga dan ibu-ibu tersebut dengan bersuah foto bersama. Kedatangan Presiden Prabowo kali ini ke Kupang dalam rangka menghadiri acara pembukaan sidang Tanwir dan perayaan Milad ke-112 tahun Muhammadiyah yang berlangsung hari ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tim TV One mengabarkan. Warga Kupang optimistis dengan program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Warga Kupang berharap di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pembangunan kota Kupang juga bisa lebih maju. Masyarakat Nusa Tenggara Timur menyambut antusias kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kota Kupang. Masyarakat Kupang mengaku optimistis dengan program makan bergizi gratis yang tengah digencarkan pemerintah Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan langsung Hansel Yanto, salah satu dari puluhan warga yang ditemui di hotel tempat Prabowo menginap. Ia juga optimistis makan bergizi gratis dapat terlaksana tepat sasaran sesuai targetnya, mengingat di Nusa Tenggara Timur angka stunting terbilang cukup tinggi. Supaya di NTT bisa lebih maju lagi dengan kedatangan Pak Prabowo di NTT, mudah-mudahan semua programnya bisa berjalan dengan lancar di NTT, biar ke depan NTT makin lebih maju lagi. Terutama kita sangat menunggu juga program-program beliau seperti makan bergizi, mudah-mudahan bisa segera karena kita tahu NTT cukup stuntingnya banyak. Mudah-mudahan dengan ada makanan bergizi ini anak-anak di NTT semakin lebih bergizi sesuai dengan program beliau. Antusiasme warga menyambut Prabowo juga diutarakan oleh Jessica yang membawa 3 anaknya, Reya, Rilan, dan Raina, yang berkesempatan disapa oleh Prabowo. Adapun Jessica turut menceritakan momen hangat anaknya disapa langsung oleh Prabowo. Sini saya punya 3 anak ini yang kepingin ketemu Pak Prabowo secara langsung, makanya kita nungguin dari tadi sebenarnya. Dari jam berapa nungguin ya Mbak Jessica? Kita dari jam 5 ya. Iya. Oke. Ditanya umur 5 ya. Iya. Real? Iya, happy nggak ketemu Pak Prabowo? Happy nggak ketemu Pak? Iya. Halo Pak Presiden. Halo. Yang keras, yang jelas. Halo Pak Presiden. Happy. Salam Pak. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto kali ini ke Kupang dalam rangka menghadiri acara pembukaan sidang Tanwir dan perayaan Milad ke-112 tahun Muhammadiyah yang berlangsung hari ini. Lagi 1, 2. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto membuka sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad dalam mendukung kemajuan bangsa.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka sidang tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang Zainur Wula. Turut hadir dalam acara ini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta para pimpinan Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari 1 abad dalam mendukung kemajuan bangsa. Presiden juga menyampaikan ucapan selamat atas milad ke-112 Muhammadiyah. Tadi saya baca banyak tokoh-tokoh karena ternyata banyak sekali di antara mereka juga yang ada hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah pengurus Muhammadiyah atau lulusan Universitas Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah? Demikian bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah, dan lebih dari itu sebagai organisasi pendidikan dan kesehatan. Saudara-saudara sekalian, Presiden Republik Indonesia yang pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah. Dan Ibu Fatmawati juga keluarga dari pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Harto juga warga Muhammadiyah. Saya juga jangan saya nanti dituduh memilih Muhammadiyah banyak sekali, tidak. Karena mungkin karena keberhasilan Muhammadiyah mendidik, membesarkan kader-kader sehingga Muhammadiyah ada di mana-mana itu. Mengusung tema menghadirkan kemakmuran untuk semua, acara ini menjadi momen strategis untuk memperkuat peran Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tim TV One mengabarkan. Saat menyampaikan pidato sambutan di acara Milad Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan penghematan anggaran secara besar-besaran. Prabowo meminta anggaran perjalanan dinas di seluruh kementerian dan lembaga dipangkas hingga 50%. Kebocoran-kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota. Sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi. Ya kan? Seminar. Terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel, di mana gitu. Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa.
Pemirsa, penurunan tarif tiket pesawat disambut antusias masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Kabar selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kakor-Lantas Polri terkait pengamanan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam rangka Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kakor-Lantas Polri, sejumlah hal menjadi pembahasan. Salah satunya kesiapan Korlantas Polri dalam menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun 2025. Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menjelaskan telah melakukan berbagai persiapan mulai dari survei lapangan, strategi penanganan di tiap titik krusial hingga persiapan personil yang akan bertugas. Menurut Kakor-Lantas Polri, terdapat 3 titik krusial selama libur Nataru yang akan datang, yaitu jalur penyeberangan laut, jalan tol, serta jalan arteri dan jalur wisata. Kebijakan pemerintah menurunkan tiket pesawat sebesar 10% di periode libur Nataru nanti disambut antusias warga. Penurunan tiket itu diharapkan mampu mengurangi biaya perjalanan warga yang akan bersilaturahmi ataupun liburan. Pengguna moda transportasi udara menyambut gembira kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% di masa libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah penumpang yang ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta antusias mendengar kabar tersebut. Menurut mereka, turunnya harga tiket dapat mengurangi biaya perjalanan sehingga uang mereka bisa digunakan untuk berbelanja oleh-oleh atau berwisata. Setuju dong. Oh, alasannya apa, Bu? Tapi pemerintah juga oke gitu ya. Jadi bagi kami rakyat Indonesia itu bisa pulang kampung gitu, melihat saudara, mengunjungi mama, papa, dan saudara-saudara semua di kampung. Oke deh. Harapannya, Bu, apakah hanya jelang Nataru aja atau selamanya, Bu? Ya itu dari pemerintah sendiri deh. Tapi kalau untuk tahun ini kan pemerintahan baru, jadi memang ada kesempatan kepada rakyat semua untuk pulang kampung. Oh gitu. Why not? Ya, kita menurunkan harga tiket nih menjadi 10%. Ibu setuju nggak? Setuju. Alasannya apa? Yang pasti kita lebih diringankan, artinya difasilitasi pemerintah dan lebih menguntungkan buat pariwisata kita juga makin berkembang ya. Iya. Rencananya penurunan harga tiket pesawat terbang sebesar 10% akan berlaku mulai tanggal 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Kebijakan pemerintah ini untuk mengakomodir momen Natal dan Tahun Baru, di mana banyak warga yang pergi ke kampung halaman atau berlibur bersama dengan keluarga. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Sementara pengelola Bandara Soekarno-Hatta siap mendukung program pemerintah menurunkan tiket pesawat di masa libur Nataru. Pengelola akan menurunkan harga Passenger Service Charge atau PSC sebesar 50%. Biaya PSC ini menjadi satu tiket dengan harga tiket penumpang sehingga menjadi instrumen yang mendukung harga tiket turun. Perintah dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan juga dari Angkasa Pura Indonesia di Bandara Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta, kami mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan tiket. Di Bandara Soekarno-Hatta direncanakan mulai tanggal 19 Desember sampai dengan 3 Januari, di mana itu adalah periode selama masa Natal dan Tahun Baru, kami menurunkan tiket untuk PSC atau Passenger Service Charge sekitar 50%. Dan kami harapkan ini adalah dukungan kami untuk pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Indonesia. Itu berlaku mulai kapan? Jadi untuk masa periode Natal dan Tahun Baru tahun ini adalah 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025. Dan
mungkin pembelian tiketnya direncanakan di awal Desember ini sudah berlaku untuk tarif di periode tersebut. Terkait masalah pelayanan seperti apa? Nataru nanti kan pastinya akan sangat sibuk tuh. Nah, tentunya untuk pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta kami tetap mengutamakan 3S plus 1C. Tidak mengurangi aspek pelayanan walaupun secara tarif diberikan potongan harga atau diskon di masa periode Nataru ini. Untuk pelayanan kami tidak menurunkan, bahkan kami terus berupaya berimprovisasi untuk meningkatkan layanan dan juga kenyamanan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Kami ajak Anda memantau situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menjelang penurunan harga tiket pesawat pada akhir tahun ini. Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim di sana. Rusdi, silakan dengan laporan Anda bagaimana dengan situasi di sana saat ini, bagaimana antusias warga menjelang penurunan tiket pesawat? Ya, terima kasih. Baik, Zega serta pemirsa, dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang pemerintah yang berencana akan menurunkan harga tiket penerbangan sebesar 10% disambut gembira oleh masyarakat. Di mana dari hasil wawancara saya tadi, hampir rata-rata itu penumpang menyetujui dengan penurunan harga tiket yang sebesar 10%. Namun begitu memang mekanismenya adalah penurunan tiket 10% ini hanya berlaku pada tanggal 19 Desember hingga tanggal 3 Januari. Yang artinya di periode Natal dan Tahun Baru harga tiket ini turun 10%. Dan bagi para penumpang atau calon penumpang yang ingin membeli tiket, mereka dapat melakukan pembelian sejak awal bulan Desember ini untuk rute-rute domestik terutama ya. Kalau untuk rute internasional tetap harganya normal. Namun begitu memang komponen turunnya tiket ini juga disebabkan dengan turunnya harga PC atau airpotek yang dimiliki oleh pengelola bandara, di mana PC atau airpotek ini turun 50%, yang mana pengelola bandara 50% ini diambil dari service tax atau bagi para penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Di samping itu, pengelola bandara juga berharap dengan adanya turunnya tiket sebesar 10% akan menambah peningkatan jumlah penumpang, yang dimana perharinya rata-rata 140.000 bisa naik hingga 30% di momen Natal dan Tahun Baru ini. Demikian, Ceka. Ya, Rusdi, artinya ini akan berlaku di semua daerah kah soal penurunan 10% tiket pesawat ini? Ya, betul, Zeka. Memang untuk penurunan harga tiket ini ditekankan hanya untuk penerbangan domestik, yang artinya rute-rute menuju Indonesia, baik itu ke Bali, ke Medan, maupun ke Makassar, itu dipastikan pada tanggal 19 Desember nanti harga tiket sudah turun 10%. Namun begitu memang pengelola bandara mengharapkan dengan turunnya harga tiket itu terjadi peningkatan, dan mana memang di momen Natal dan Tahun Baru itu biasanya masyarakat ada juga yang pergi ke kampung halaman serta berlibur. Sehingga adanya peningkatan 30% bisa direalisasikan oleh di momen Natal dan Tahun Baru nanti. Demikian juga. Baik, terima kasih Rusdi mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN di Istana Negara Selasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendapatkan komitmen investasi dari sejumlah perusahaan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menjamu sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN, US ASEAN Business Council di Istana Negara. Mengawali sambutannya, Presiden menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi aktif perwakilan bisnis. Dalam pertemuan ini, Kepala Negara juga mengapresiasi kerja keras kabinet dan timnya yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Thank you for attending this morning meeting. I think by now most of my programs have already been explained in public. I also have met Ambassador Hoysius in Washington, D.C., meeting also many members of the U.S. ASEAN Business Council. I would like to say that I'm very satisfied with
the performance of my administration in these 44 days. Most of the target that we have set for ourselves are being worked upon. Many of our commitments we have delivered, and I have to say that I'm very grateful to my team. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan perusahaan dari berbagai sektor bisnis dan diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara anggota ASEAN serta Amerika Serikat. Para pengusaha Amerika Serikat itu juga meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo akan lebih memberi kepastian hukum dan kenyamanan investasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM menyatakan sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN menyatakan optimisme mereka terhadap iklim investasi di Indonesia. Para investor menyambut positif komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Menurut Rosan, sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang bertemu Presiden Prabowo sebelumnya memang sudah berinvestasi di tanah air. Beberapa perusahaan bahkan sudah menyatakan komitmen untuk meningkatkan investasi dengan nilai yang cukup signifikan. Mereka pertama mengapresiasi perbedaan pemerintahan yang sangat-sangat lancar, yang sangat baik, sehingga ini menumbuhkan kepercayaan mereka untuk berinvestasi lebih banyak lagi di Indonesia, karena rata-rata memang yang datang dari 50 perusahaan itu sebagian besar memang sudah berinvestasi di Indonesia. Jadi ini menambahkan confidence mereka untuk berinvestasi lebih lanjut pertama di Indonesia ya. Salah satu contohnya dari Exxon juga mereka bilang mereka berinvestasi lebih daripada BP. BP kan British Petroleum kemarin waktu kunjungan kita di London 7,1 miliar dolar di carbon storage. Nah ini mereka berinvestasi lebih dan Presiden sudah menyatakan tadi langsung kepada Bapak Presiden. Pemerintah berencana merevolusi regulasi dan kemudahan akses kredit usaha rakyat KUR agar makin mudah dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menggelar rapat tingkat menteri bersama jajaran kementerian di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Hadir dalam rapat itu Menteri UMKM, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Salah satu hal utama yang dibahas dalam rapat itu adalah regulasi mengenai akses masyarakat terhadap kredit usaha rakyat atau KUR yang dinilai Muhaimin aksesnya masih sulit digapai masyarakat miskin, pekerja migran, dan pelaku UMKM. Muhaimin menegaskan revolusi KUR diperlukan dengan mengatur kembali regulasi KUR melalui undang-undang, Kepres, Inpres maupun Perpres. Selain mengatur kembali regulasi kredit usaha rakyat, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga berencana menyempurnakan skema pembiayaan baru untuk kredit usaha rakyat, sehingga jaminan kredit akan lebih mudah. Kita ingin menyempurnakan KUR, atau kalau mau bahasa harus ada revolusi KUR, supaya KUR betul-betul tidak menyulitkan. Standarisasinya, toh UMKM sangat tanggung jawab terhadap utangnya. Saking tanggung jawabnya banyak rentenir yang memberikan pinjaman karena pasti kembali. Cuman sayangnya bunganya terlalu beban berat. Nah, aspek pembiayaan ini kita akan sempurnakan melalui berbagai regulasi. Kalau perlu kita bikin
skema pembiayaan baru. Selain itu, rapat koordinasi lintas kementerian tersebut juga membahas program makan bergizi gratis. Muhaimin mengatakan bakal bersinergi dengan lintas kementerian di bawahnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Putri Sofia Ikhwanul Gofur, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda kembali bersama kami. Pemirsa, sebanyak 2.000 keluarga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur akan menempati hunian sementara paling lambat akhir tahun ini. Hunian sementara tersebut sudah dibangun sejak 10 hari yang lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama TNI tengah membangun hunian sementara untuk warga Flores, Nusa Tenggara Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hunian tersebut rencananya akan menampung sekitar 2.000 keluarga yang dibagi menjadi 400 blok, di mana setiap blok terdapat 5 petak untuk 5 keluarga. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengapresiasi para prajurit TNI yang membantu membangun hunian sementara. Sebanyak 200 prajurit TNI itu bekerja untuk mengejar target menyelesaikan hunian sementara agar bisa segera ditempati warga terdampak bencana. Untuk membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana Gunung Lewotobi laki-laki, saya minta bantuan Panglima TNI untuk mengerahkan pasukan TNI. Ini ada 200 orang ya. Kebetulan mereka sudah bekerja kurang lebih 10 hari. Dari mulai penyiapan lahan, kemudian mencari material dan membangun. Ini tentu saja pekerjaan yang cukup berat, apalagi di tengah cuaca yang sangat panas ya. Meski sifatnya sementara, bangunan tersebut memiliki spesifikasi yang kuat karena konstruksinya dari rangkaian baja ringan dan lokasinya jauh dari radius bahaya erupsi. Selain itu, hunian sementara tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas air bersih. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Rizka Salsabila, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Pemerintah menyiapkan 5 agenda guna mengatasi tantangan dan masalah seputar penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Saifullah Yusuf dalam sambutannya saat membuka acara puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 yang berlangsung di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Selasa siang. Mensos menjelaskan, pihaknya pertama-tama akan menuntaskan sinkronisasi dan validasi data guna mewujudkan data tunggal terpadu yang nantinya juga memuat profil disabilitas secara utuh. Mensos menerangkan data tersebut saat ini sedang dikonsolidasikan bersama Badan Pusat Statistik sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, sinkronisasi dan validasi data untuk mewujudkan data tunggal terpadu yang di dalamnya memuat profil disabilitas secara utuh dan saat ini sedang dikonsolidasikan bersama Badan Pusat Statistik. Kedua, mempersiapkan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD secara bertahap sesuai dengan mandat undang-undang guna memudahkan pemberian layanan. Ketiga, merintis platform digital semacam e-locker untuk mempertemukan pemberi dan pencari kerja dari kalangan penyandang disabilitas. Keempat, memperkuat kolaborasi sinergi antar lembaga, kementerian, maupun pihak swasta dalam rangka melaksanakan program bersama agar para penyandang disabilitas memperoleh lebih banyak kesempatan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan masing-masing. Kelima, turut mempercepat terbitnya peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri. Rapat dengar pendapat ini membahas mengenai penetapan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang kepala daerah. Untuk informasi selengkapnya, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Iman Fajar langsung dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat sore Iman, apa perkembangan terbaru yang bisa Anda sampaikan sore hari ini? Silakan.
Selamat sore Zega dan juga pemirsa. Saat ini Komisi 2 DPR RI tengah melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri dan juga DKPP dalam rangka membahas penetapan PKPU tentang tahapan dan jadwal pemilihan ulang kepala daerah. Karena seperti yang diketahui juga pemirsa bahwa setidaknya ada 2 wilayah yang diharuskan melakukan pemilihan ulang, yakni di Kota Pangkal Pinang dan juga Kabupaten Bangka, di mana di kedua wilayah tersebut hanya ada calon tunggal dan saat itu kotak kosong yang menang, sehingga diperlukan adanya pilkada ulang yang akan dilangsungkan pada tahun 2025. Dan Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin juga mengusulkan kepada jajaran Komisi 2 DPR RI tidak ada 2 tanggal dalam pelaksanaan pencoblosan pilkada ulang di tahun 2025 nanti, yakni yang pertama pilihannya adalah tanggal 24 September 2025 dan yang kedua adalah 27 Agustus 2025. Dan untuk pilihan pertama untuk tanggal 24 September 2025 berarti tahapannya nanti akan dimulai dari Maret, mulai dari persiapan hingga pencoblosan pada tanggal 24 September. Sementara untuk pilihan kedua, yakni untuk hari pencoblosan di tanggal 27 Agustus 2025 ini tahapannya berarti akan dimulai pada Februari 2025. Dan hingga saat ini rapat juga masih berlangsung, kita masih menunggu apakah nantinya keputusannya untuk pilkada ulang nanti akan dilangsungkan 24 September 2025 ataupun di tanggal 27 September, maksud kami adalah 27 Agustus 2025. Dan selain membahas mengenai pilkada ulang, tadi juga Komisi 2 DPR RI juga meminta kepada Kemendagri yang tadi diwakili oleh Wakil Menteri Dalam Negeri yakni Ripka Haluk, di mana untuk penyelenggaraan pilkada ulang ini tentunya membutuhkan anggaran yang mencukupi sehingga nantinya hingga nantinya PJ Gubernur menjabat hingga nantinya hari pencoblosan ini perlu ada yang mengisi, sehingga nanti anggaran untuk pilkada ulang ini mencukupi untuk tahun depan. Ini juga perlu diperhitungkan oleh Kemendagri apakah nantinya anggaran murni dari APBD kota kabupaten ataupun juga nanti ada bantuan dari APBD provinsi maupun juga nasional. Selain itu juga Komisi 2 DPR RI juga menyoroti mengenai penyelenggaraan Pilkada 2024 di mana masih ada beberapa poin-poin yang menjadi sorotan, di mana yang pertama adalah mengenai tingginya angka golput pada Pilkada 2024 ini menjadi salah satu yang disoroti oleh Komisi 2 DPR RI. Kemudian juga bagaimana terjadinya kekisruhan di beberapa TPS di berbagai wilayah di Indonesia ini juga menjadi sorotan, dan satu lagi mengenai meninggalnya baik dari pengurus maupun juga pengawas dari pemilu pada Pilkada 2024. Sementara itu laporan kami dari Gedung DPR RI, kita kembalikan ke studio. Baik, Iman Fajar mengabarkan langsung dari kantor DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasinya atas kerjasama antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Gibran berharap hubungan kedua negara dapat makin erat. The Vice President of the Republic of Indonesia to deliver his remarks. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri resepsi Hari Kebangsaan Uni Emirat Arab di Kuningan, Jakarta pada Selasa malam. Kedatangan Gibran mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan agar persahabatan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab tetap terjalin dan semakin kokoh ke depannya. Dan seluruh masyarakat Persatuan Emirat Arab. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab memiliki visi yang sama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas, dalam membangun kolaborasi dan kerjasama yang inklusif untuk mewujudkan perdamaian dunia, termasuk salah satunya melalui kolaborasi tim medis Indonesia dengan Rumah Sakit Lapangan Terpadu Emirat di Rafah dan Gaza. Kesamaan visi inilah yang menjadi salah satu pendorong sehingga hubungan kedua negara semakin erat dan berkembang. Dalam acara ini, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan Yusril Iza Mahendra. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi bulan Desember kepada sekitar 1.084 warga di Kelurahan Pringgo Kusumat, Kota Yogyakarta. Satu persatu warga mengantri dengan menunjukkan kartu tanda penduduk untuk bisa menerima bantuan sebesar 10 kg beras. Menurut warga, bantuan beras 10 kg yang diterima bisa mengurangi beban hidup masyarakat. Mereka berharap pemerintah Prabowo Gibran tetap melanjutkan program bantuan pangan kepada masyarakat. Total penerima bantuan pangan untuk wilayah sekota Yogyakarta mencapai 27.000 penerima. Penyaluran bantuan pangan ini dipantau langsung Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyo. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membentuk satuan tugas Satgas Impor Barang untuk membatasi barang impor. Hal itu dilakukan untuk melindungi kalangan UMKM. Banyaknya barang impor yang berdampak pada kalangan UMKM di Indonesia menjadi perhatian dalam rapat tingkat menteri di bawah Menko Pemberdayaan Masyarakat. Para menteri dari lintas kementerian itu pun sepakat membentuk satuan tugas atau Satgas Impor Barang. Menko Pemberdayaan Masyarakat yakni Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Satgas tersebut akan mengawasi dan mengusulkan perubahan regulasi kepada Presiden agar barang impor yang masuk tidak merusak produksi dalam negeri. Muhaimin menerangkan, fenomena banjirnya barang impor sangat mengerikan dan dampaknya membuat produk lokal terpuruk. Kita membuat satuan tugas impor barang, mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri terutama UMKM ini bisa diatasi. Banjirnya impor ini mengerikan sehingga barang-barang produk lokal ini terpuruk gara-gara ada yang impor tanpa beban pembiayaan pajak misalnya atau ilegal impor yang membanjir. Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan Satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dengan anggotanya yang terdiri dari kementerian di bawah naungan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Sementara untuk penunjukan ketua dan anggota Satgas masih akan dibahas lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor kerupuk dan sambal produksi Sidoarjo, Jawa Tengah ke sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Mendak menyampaikan komitmennya untuk membantu UMKM Indonesia mengekspor produknya ke luar negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kunker itu, Budi melepas ekspor produk dalam negeri yang dihasilkan oleh UMKM dan perusahaan di Jawa Timur. Salah satu yang diekspor adalah makanan olahan berupa kerupuk dan sambal sebanyak 14 kontainer senilai 7,2 miliar rupiah dengan tujuan Amerika Serikat dan Eropa. Ekspor kerupuk dan sambal itu merupakan produk dari PT Sekar Laut Sidoarjo. Dalam kesempatan itu, Mendak Budi Santoso menyampaikan apresiasinya kepada PT Sekar Laut yang telah mampu berkembang dari industri rumahan skala UMKM menjadi skala industri. Budi pun menyampaikan komitmennya untuk membantu perkembangan UMKM di tanah air, terutama untuk mengekspor produk mereka ke luar negeri. Tentunya adalah Room Industri, perusahaan kecil yang karena dengan semangatnya, ya, kemudian dengan keuletannya dan kesabarannya sehingga sekarang menjadi perusahaan yang bisa ekspor. Ya. Nah, kebetulan kita punya program UMKM bisa ekspor, jadi kita bersama-sama dengan pelaku usaha, pemerintah dan pusat dan daerah
untuk membantu para UMKM kita agar bisa ekspor. Kita punya perwakilan di luar negeri yang siap membantu memasarkan produk-produk para UMKM. Dalam 5 tahun terakhir, tren ekspor produk makanan olahan Indonesia tumbuh sebesar 6,81%. Tren ini masih berlanjut pada periode Januari-September 2024 yang tumbuh sebesar 6,97% dari periode yang sama tahun lalu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat menyampaikan pidato sambutan di acara Milad Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan penghematan anggaran secara besar-besaran. Prabowo meminta anggaran perjalanan dinas di seluruh kementerian dan lembaga dipangkas hingga 50%. Kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar. Saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja. Wali kota. Sudahlah. Acara-acara yang tidak penting kurangi. Ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel, di mana gitu. Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja. Saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Pemirsa, kabar tadi menutup perjumpaan kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zeka, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.